Aida Rojat. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terkait Pancasila. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ya, kalau Ayi mempercayakan sama Ibu, boleh Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Resa Namayanti. Silahkan mau wawancara tentang Pancasilanya seperti apa? Oke. Kalau boleh tahu untuk pekerjaan Ibu sehari-hari bekerja sebagai apa? Ibu sehari-hari bekerja sebagai bendahara di salah satu sekolah di Desa Calak. Baik, oke Bu, saya mulai aja langsung kepada pertanyaannya. Ini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Jadi mohon untuk jawabannya. Yang pertama, apakah Ibu tahu atau tahu mengenai Pancasila? Pancasila ya? Tahu. Pancasila. Menurut Ibu Pancasila itu apa? Pancasila itu kan ada 5 ya. Pancasila itu menurut Ibu itu adalah sebagai dasar negara. Dasar negara sebagai pedoman yang apa sih namanya? Pedoman bagi rakyat Indonesia gitu. Pedoman di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau menurut Ibu, nah kan di Pancasila itu ada 5 sila. Nah, menurut Ibu makna dari sila pertama itu seperti apa? Sila pertama itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Berarti ketuhanan yang Maha Esa itu berkaitannya dengan agama. Berarti kita itu sebagai warga negara harus mempercayai bahwa Tuhan itu ada gitu. Tetapi menurut kepercayaan masing-masing. Karena kan di Indonesia beragam ya agama gitu. Tidak hanya Islam, banyak agama-agama yang lain. Kemudian Bu, bagaimana cara Ibu menyikapi perbedaan agama yang ada di Indonesia? Kan di Indonesia tuh kalau tidak salah ada 5 agama yang disahkan oleh undang-undang. Nah, di Indonesia juga ada kan bunyi Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap sama. Meskipun agama kita berbeda tapi tujuan kita sama untuk untuk negara kita gitu. Jadi meskipun agama kita berbeda, kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Tidak ada unsur pembedaan, ini agama jadi enggak. Tetap kita harus saling menghargai. Kemudian Bu, menurut Ibu sikap atau perilaku seperti apa yang mencerminkan toleransi antar umat beragama? Saling menghargai satu sama lain. Contohnya saat hari-hari besar agama Islam. Hari-hari besar agama maksudnya. Contohnya kita menghargai hari Natal, terus hari raya Nyepi dan sebagainya. Mereka pun menghargai kita kayak sekarang kita kan lagi bulan puasa ya, gitu. Jadi kita saling menghargainya seperti itu. Oke. Kemudian ya Bu, di sini ada Mas Edan. Bagaimana pandangan Ibu terkait orang yang beragama tapi dia itu enggan melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhannya? Berarti pertama kurangnya si orang itu terhadap agama, berarti dia hanya Islam KTP misalkan ini ya. Jadi Islam KTP gitu. Jadi dia tidak hanya tahu bunyinya saja tetapi tidak mengamalkannya di kehidupan sehari-hari gitu. Entah itu karena mungkin kurangnya pemahaman atau kurangnya pergaulan atau seperti apa. Tapi kita juga harus menghargai ya, tidak boleh menjudge dia itu seperti apa gitu. Jadi ya mungkin kalau dia apa sih namanya? Kalau di kita suka ada istilah amaluna amalukum gitu. Oke. Baik Bu. Kemudian karena di Indonesia itu kan diwajibkan setiap warga masyarakatnya itu untuk memeluk agama. Nah, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu mengenai orang yang tidak percaya terhadap Tuhan atau sering kita sebut dengan ateis? Berarti menurut Ibu ya, ini kan pandangan Ibu. Ya, kalau misalkan orang yang tidak memeluk agama, berarti kita itu harus perlahan-lahan mendekati dia gitu. Untuk mengajak, untuk menjelaskan bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita itu selain butuh Tuhan, kita juga butuh
manusia, karena kita itu hidup tidak sendiri. Jadi harus memberikan pemahaman secara meskipun jangka waktunya akan lama. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah masyarakat di Indonesia ini sudah bersikap atau berperilaku yang mencerminkan sila pertama seluruh masyarakat Indonesia? Kalau seluruh ibu yakin itu tidak 100%. Karena kan tadi pasti ada yang ateis juga ya. Betul. Jadi mungkin hanya berapa persen, tidak banyak juga, tetapi pasti ada gitu. Jadi belum semuanya. Belum semua berarti belum semua Ya, belum semua. mencerminkan Ya, perilaku. Karena kan ada perbedaan-perbedaan kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah membantu atas Ibu. kekurangannya. Sampai ketemu kembali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku sekarang mau wawancara ya teman aku untuk mata kuliah PKN. Nih siapa sih teman aku? Nama saya Ikhlasya Lemban Gaul dari SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Sekarang kelas berapa? Kelas 10. Ikut ekstrakurikuler? Ikut PD aja. Yang lain nggak? Enggak. Ih, udah ya, mulai aja Ya. wawancaranya. Kamu tahu Pancasila nggak sih? Tahu lah. Nah, coba deh, apa nggak sih Pancasila? Apa? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah. 3, persatuan Indonesia. Oke. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nggak pakai teks ya? Ih, hebat. Nah, kalau menurut kamu Pancasila itu apa sih? Karena udah belajar juga gitu ya dari SMP, SMA juga kemarin. Menurut aku nih ya, Pancasila itu kayak pandangan hidup bangsa, terus ideologi negara, terus aturan-aturan pusat, aturan-aturan gitu. Berarti nih ya, yang aku lihat-lihat berarti kamu itu udah mencerminkan diri kamu untuk ke sila pertama ya? Iya. Nah, kalau menurut kamu udah, apa aja sih yang udah kamu lakuin untuk kalau kamu itu masuk untuk ke sila pertama? Contohnya kalau misalnya ya kayak tadi gini, menghormati gitu agama, toleransi, terus beribadah setiap hari Minggu gitu. Kayak hari Kemana besar sih? juga ke gereja. Gerejanya jauh dong. Iya, Soalnya di sini kan jauh. Iya, Nah, jauh. paling dekat kemana? Dekat ada di sini di Cewitali dekat rumah. Oh ada. Tapi nggak di situ biasanya, kadang di Cimahi juga. Oh, Cimahi juga. Otomatis sama teman-teman kamu kan beda nih. Iya. Kalau di SMA Negeri 1 Cikalongwetan kan memang mayoritas Muslim. Terus kalau kamu menyikapinya yang sama sesama yang beda agama tuh kayak gimana? Ya udah kita kayak ya mereka aku gitu, nggak saling mengganggu ya. Kalau misalkan jam 12 waktunya istirahat kan sholat zuhur, ya mereka aja, ya aku istirahat gitu. Terus kalau misalkan ada juga temen aku yang nggak ikut nggak ikut sholat, ya diingetin gitu, siapa tahu dia malas atau apa. Berarti toleransinya lumayan sih ya. Anak-anak di kelas kerja pada kayak gitu sih. Terus kalau cerminan buat toleransi deh, sikap kamu toleransi antar umat beragama itu kayak gimana kalau menurut kamu? Ya sama kayak aku jelasin tadi, kayak kalau misalkan ada yang sholat, ya biarkan mereka sholat itu, jangan kita ganggu. Terus kalau misalkan sekarang dia lagi puasa, ya jangan makan di luar gitu kan, karena ya mereka kan mayoritas ya, mereka kan pada tahan hawa nafsu buat makan, buat minum. Kalau kita kan udah bahas nih, yang kita yang sudah beragama, yang apapun agamanya pasti menjalankan perintah dan kewajiban dari agamanya masing-masing. Kalau menurut kamu orang yang ateis itu yang nggak percaya Tuhan tuh kayak gimana? Ya menurut aku kayak dia karena aku juga nggak
tahu gitu ya, cuma lihat dari sudut pandang aku doang. Lihat dia kayak nggak punya kepercayaan gitu. Dia nggak punya pedoman hidup. Kan biasanya kita punya agama berarti kita punya pedoman ya, Tuhan kita gitu kan, punya tujuan gitu. Nah dia kayak nggak ada gitu tujuan hidupnya, pedomannya gitu. Kalau menurut kamu nih, kan kita tuh rata-rata beragama ya, Islam, Kristen, Hindu, ada juga Yahudi atau apa gitu. Kalau misalkan mereka tidak menjalankan amanah agamanya itu, menurut kamu kayak gimana? Ya pasti setiap agama punya aturan lah ya. Ya kalau misalkan dia nggak menjalankan, berarti sama aja dia melanggar aturan Pancasila juga, melanggar Pancasila pertama juga kan ya, yang ketua Nama Esa. Karena pasti setiap agama pasti nyuruh hal yang baik pasti gitu kan ya. Ya kalau misalkan mereka nggak ngelakuinnya, ya pasti mereka ada konsekuensi dari agamanya. Apa yang mereka lakukan. Terus kan aku dapetnya sila ke-1 ya untuk tugasnya. Menurut kamu apa sih makna dan nilai yang terkandung dalam sila pertama? Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kamu apa sih? Menurut aku itu tuh kayak hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi gimana cara dia buat kayak mengutamakan Tuhannya dulu gitu daripada sila yang lainnya. Mulai kita nih ya, apakah Pancasila itu sudah tercermin dalam sikap atau perilaku sama di masyarakat Indonesia menurut kamu? Semua sila ini Pancasila semua sila. Atau boleh? Sila pertama boleh? Iya, sama yang aku jelasin tadi nih ya. Mungkin masih ada beberapa orang yang sudah menjalankannya, ada juga beberapa yang belum, karena mungkin semua orang tuh belum yakin banget gitu sama Pancasila, makanya belum mereka lakukan gitu. Terus kalau untuk kamu nih ya sebagai pelajar, nilai-nilai Pancasila apa sih yang bisa diterapkan kamu sebagai pelajar di kehidupan kamu sehari-hari? Apa aja sih misalnya gitu? Misalnya kayak menghormati guru yang ada di depan kan itu bisa gitu. Terus menghargai pendapat orang lain, karena kan sekarang juga sistem belajarnya itu ada kelompok-kelompok. Sekarang kelompok-kelompok gitu. Jadi pakai kurikulum apa? Kurikulum merdeka beda. Jadi mengutamakan pendapat seseorang gitu biasanya. Jadi berpikir kritis. Jadi makanya di kelompok T pasti ada kan permasalahan karena berbeda pendapat gitu kan. Menghargai. Jadi di sini kita belajar menghargai pendapat orang lain gitu. Terus memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat gitu. Makasih ya. Iya. Bye. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, warga negara Indonesia percaya dan bertakwa pada Tuhan. Perwujudan rasa percaya dan takwa tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan setiap orang. Makna sila pertama ini mengingatkan warga Indonesia pentingnya saling menghormati dan menghargai toleransi di tengah keragaman, memungkinkan terciptanya kehidupan yang rukun.